Harusnya misalkan Menteri Agama mencari perumpamaan lain gitu, ya bukan gonggongan anjing. Ini kan ada kondisi psikologi yang menurut saya juga, kenapa harus binatang gitu loh. Emang di pikiran Pak Menteri ketika mendengar azan itu binatang? Hah? Apa kita mendengar suara azan itu suara binatang misalkan? Ya, risihnya kita sama seperti itu kan enggak. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Oke teman-teman semua, halo, saya Yusril Iza Mahendra. Hari ini saya mau jalan-jalan sore, tapi ya ada satu statement dari Menteri Agama kita yang menurut saya perlu untuk kita bicarakan di konten kali ini. Dan statement itu kemudian banyak sekali menuai pro dan kontra. Bahkan gak sedikit juga para politisi kemudian melaporkan statement dari Menteri Agama kita. Mungkin teman-teman sebelum lanjut bisa lihat dulu cuplikan videonya. Let's go. Misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Oke teman-teman semua, setelah teman-teman ngelihat videonya, ya hari ini saya mau keluar, mau keliling jalan-jalan sore dan ketemu sama salah satu teman saya. Tapi saya tetap ingin berusaha untuk memberikan konten buat teman-teman semua, karena bagaimanapun kita harus terus saling support ya, memberikan edukasi, informasi itu paling penting. Apalagi yang terbaru ada satu statement dari Menteri Agama kita yang mengibaratkan suara azan itu mirip dengan suara gonggongan anjing. Guys, kalian tahu bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan, tapi ada kan tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen. Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, bukan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Jadi otomatis itu yang berkumandangnya itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut, kalau mereka lagi azan, saya juga ikut-ikutan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti begitu. Saya sampai hafal itu dari awal sampai akhir. Karena rumah saya di sebelah masjid. Ini suatu statement yang menurut saya sangat kontroversial. Walaupun memang banyak ya kontroversi lain yang dilakukan oleh Menteri Menak ini, Menteri Agama Pak Yakut ini. Tapi ini kayaknya klimaks dari semua kontroversi yang dibuat oleh Pak Menteri Yakut. Akhirnya kemudian publik semakin geram, sangat-sangat geram. Kok bisa seorang menteri kemudian mengeluarkan statement-statement yang itu membuat publik akhirnya semakin terpecah, semakin terbelah. Maksud saya adalah gini, pemerintah itu, kekuasaan itu hadir sebagai penengah gitu loh. Mereka lah yang kemudian datang mengayomi, melindungi, memastikan bahwa hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya itu bisa terjalin dengan baik. Komunikasi antara masyarakat itu bisa terjalin dengan baik. Justru sekarang ironi yang terjadi di kekuasaan kita, kekuasaan yang kemudian seakan-akan membuat konflik
pro kepada rakyat, tetapi kekuasaan itu yang ditagih juga adalah statement-statement yang bisa kemudian membuat publik semakin percaya. Publik kemudian merasa bahwa ya, kekuasaan ini memang punya kemampuan membangun komunikasi yang baik, ya, kemampuan untuk membangun rasa persaudaraan antara umat beragama, antara orang beragama yang sama, bahkan antar kekuasaan dengan masyarakatnya sendiri. Nah, ini penting, ya, sehingga apa yang terjadi, statement-statement yang serupa itu tidak terulang. Oh, saya nggak bisa bayangkan, ini negara makin hari kok makin gak jelas. Ini negara kok makin hari semakin tidak bisa membuat warga negaranya menjadi akrab, ya. Hanya sekedar untuk menghargai perbedaan saja kita susah. Padahal founding persons kita itu sudah menanamkan satu chip. Kita bisa saling toleransi antara perbedaan yang sangat plural ini. Nah, hari ini kekuasaan semakin tidak mampu untuk mengontrol itu semua. Kekuasaan akhirnya hanya menjadi pemicu, ya, setiap masalah-masalah horizontal antara masyarakat, antara umat beragama. Sehingga pada ujungnya saya ingin sampaikan bahwa harusnya kekuasaan pemimpin itu hadir, ya, untuk menengahi setiap masalah yang ada. Bukan justru kekuasaanlah yang menjadi latar belakang lahirnya masalah. Nah, itu penting. Sehingga kita terbiasa berdialektika, terbiasa untuk berdiskusi. Orang Indonesia dirangsang untuk terus berpikir tentang sebuah perubahan, berpikir tentang bagaimana kita melihat, menatap wajah Indonesia di masa depan. Nah, kalau mental dan cara yang dilakukan oleh pemimpin kita menggunakan cara-cara yang seperti ini, saya pikir bukan kematangan, bukan kenikmatan yang dirasakan oleh rakyat. Justru rakyat dihadapkan oleh konflik horizontal antara masyarakat, antara dia dengan saudaranya yang lain. Padahal kita harus harmonis dalam berwarga negara. Itu saran saya buat kekuasaan dan buat publik khususnya, jangan terpancing dan terprovokasi, ya, karena statement yang disampaikan oleh Pak Yakut, ya, Menteri Agama, yang banyak sekali melakukan hal-hal yang kontroversial. Mungkin niatnya baik, ya, tapi dengan cara-cara yang seperti itu juga akhirnya membuat publik geram. Apalagi kemudian hal yang sangat krusial, azan disamakan, ya, dimisalkan dengan gonggongan anjing. Harusnya misalkan Menteri Agama mencari perumpamaan lain gitu, ya, bukan gonggongan anjing. Ini kan ada kondisi psikologi yang menurut saya juga, kenapa harus binatang gitu loh. Emang di pikiran Pak Menteri ketika mendengar azan itu binatang? Hah? Apa kita mendengar suara azan itu suara binatang misalkan, ya, risihnya kita sama seperti itu? Kan enggak. Nah, itu yang saya maksud. Akhirnya kemudian saya sampai garuk kepala. Akhirnya kemudian kita semakin merosot sebagai suatu bangsa. Kita menjadi bangsa yang tidak bisa survive hanya karena persoalan-persoalan yang, ya, kecil seperti ini. Persoalan-persoalan yang justru dihadirkan oleh kekuasaan itu sendiri. Ya, seperti itulah Pak Yakut. Semoga Bapak diberikan hidayah, ya. Semoga Bapak dibuka kembali. Mengeluarkan kebijakan itu memang perlu, tapi juga harus dengan pertimbangan-pertimbangan rasional. Dan ketika publik menagih, ya, alasan, argumentasi Bapak, argumentasi setiap pejabat negara ketika ingin mengeluarkan kebijakan misalkan, haruslah menggunakan, ya, dalil-dalil argumentasi yang memang dapat mempersatukan, bukan justru komunikasi yang membelah,